Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Oke, sahabat semuanya, kalau hari ini saya mengawali kegiatan dan perjumpaan kita dengan salam sehat selalu. Kenapa? Nah, salah satu hal yang juga pastinya membuat kita bisa terlindungi dan tetap sehat saat ini ya, di adanya kondisi pandemi seperti ini adalah dengan mengikuti atau mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya apa? Ya menggunakan masker dong ya. Nah, sahabat, pakai maskermu, peduli dengan sekitarmu karena sehatmu semangatku dong. Bisa aja yang bikin nih ya. Oke deh, pagi ini nanti kita akan berbincang juga bersama dengan narasumber kita, bersama juga dengan Profesor Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER. Assalamualaikum Cak Parto. Waalaikumsalam Mbak Tika. Salam masker. Salam masker. Salam masker kan. Oke. Bukan salam sehat juga, salam masker ya. Alhamdulillah. Salam sehat, semangat masker. Apalagi warna-warna karena suasananya tetap proklamasi. Oh gitu ya. Meskipun sudah September tetap proklamasi. Oh iya, kemerdekaan kan untuk selamanya. 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 Oke, keren. Ini sudah disemangati loh. Jangan lupa seluruh sahabat bermasker kalau keluar rumah. Oke, baik. Nah, Cak Parto, pagi ini kita juga kedatangan tamu spesial kita. Nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Bapak Sigit Pramono, Ketua Umum Gerakan Pakai Masker GPM ya. Kita sapa dulu dong Pak Sigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sigit? Kabar baik Mbak Tika. Alhamdulillah. Salam sehat ya. Kalau tadi kata Cak Parto salam masker gitu. Iya, kalau di kami salam sehat pakai masker. Oh. Kamu dan aku. Kamu dan aku loh ya. Selamat pagi Pak Parto. Iya Pak Sigit, alhamdulillah bisa dipanggil panjenengan senang. Hatur nuhun. Nah, Sekali. iya, nah ini sehatmu semangatku, peduli aku dan kamu ya. Kenapa kok hanya aku dan kamu gitu loh Pak Sigit? Sebetulnya yang pertama sebetulnya lindungi kamu ya. Kita itu menghormati orang lain karena sekarang ini persoalannya adalah kita ini kadang-kadang tidak tahu kalau kita itu membawa virus COVID-19 ini ya. Jadi kita menghormati orang dengan memakai masker supaya melindungi kamu, Anda semuanya. Dan terus tentu saja kalau kita pakai masker juga melindungi aku, gitu. Ya. Jadi lebih dekat memang ya kalau ngomongnya aku dan kamu gitu ya pasti gitu ya. Iya, betul. Jadi kita sengaja membuat pesan yang sederhana dan gampang diingat. Mengapa? Salah satu kelemahan dari program kampanye publik kita selama ini adalah tidak ada pesan tunggal yang mudah diingat oleh masyarakat. Ya. Dulu kita punya ada program kampanye publik namanya kampanye KB. Ya. Nah, keluarga berencana itu ya? Keluarga berencana. Itu kan ada semboyan 2 anak cukup. Ya kan? Kalau orang ingat 2 anak cukup, itu selalu ingat KB. Nah, untuk masker kita belum punya. Ya, makanya kami mulai bulan Juni tahun ini kita mencoba untuk mengkampanyekan gerakan pakai masker ini karena kebetulan waktu itu pemerintah belum sempat memulai kampanye publik. Ya, jadi kami memulai dengan kampanye publik gerakan pakai masker ini dengan semboyan yang mudah diingat, lindungi kamu dan aku. Pakai masker, lindungi kamu dan aku. Oke, wah ini dia. Itu cari idenya untuk dapat semboyan itu gimana Pak Sigit? Wah itu pakai puasa, sholat tahajud. Oh gitu ya? Sempat konsultasi nggak ini sama Cak Parto ini untuk cari? Oke, gimana Cak Parto? Kita terima banyak masukan, memang dapat masukan dari banyak pihak ya.
Tapi memang sampai sekarang terus terang kekurangan kita adalah kita masih belum dapat menyeragamkan ini. Kami sedang koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19. Kami sudah beberapa kali ketemu dengan Pak Doni Munardo, ya, ketuanya dan timnya. Bagaimana kalau ke depan ini kita menyeragamkan tema kampanye kita, ya, supaya tadi itu masyarakat nggak bingung. Karena sekarang ini dengan media sosial, dengan media yang lain itu, pesan yang diterima itu sering terlalu banyak sehingga membingungkan masyarakat, ya. Jadi kalau kita bisa menyeragamkan ini, saya kira sangat baik sekali. Ya. Oke. Baik, Cak Parto. Iya, boleh kita tanggapi nih Cak Parto, gimana tadi dengan slogan itu tadi? Dan nanggapi justru terima kasih, kita bisa bayar. Untuk itu apa? Jangan lihat channel yang lain, lihat saja channel kita, ya toh? Benar, setuju. Pasti sehat. Nggak ada hoaknya di sini. Nggak ada. Jadi pertama saya senang bisa ketemu Abah Sigit, ya. Jadi Pak Sigit dengan gerakan pakai masker berarti bermasker itu sehat, Mbak. Jadi kalau KB itu 2 anak cukup, sekarang kita ini bermasker itu sehat, ya. Bermasker juga tetap ganteng, bermasker juga tetap cantik. Jadi jangan khawatir nanti cantiknya hilang karena ketutup masker, ya. Jadi bermasker itu cantik, nggak sehat, watuk tok flu pilek. Kono sing gelem, Mbak, ya. Nah, jadi untuk itu apa? Ini gerakan penting apa yang dilakukan Pak Sigit dengan gerakan pakai masker. Pesan kita adalah pasti ini untuk kesehatan kita bersama. Kalau aku sehat, kamu sehat, kan menjadi kita sehat. Kan gitu, Mbak Tika, menjadi kita sehat. Untuk itu apa? Jangan ragu. Sekarang ini orang bisa dilihat perilakunya. Kalau dia keluar rumah atau di rumah tetapi membawa ono flu, pilek, batuk, tidak maskeran, sesungguhnya dia pertama-tama tidak sayang pada dirinya sendiri. Jadi bukti bahwa orang itu mencintai dirinya hari ini adalah punya atribut masker. Untuk itu di kendaraan itu harus maskernya banyak. Bisa saya yakin itu setiap kemanapun Pak Sigit ini. Kalau saya lihat beliau ini kan kayak Abah Sigit ya. Nah, Abah Sigit kemanapun itu keluar rumah pasti mobil itu, Mbak, bok-bokan itu masker ya. Ono sing arek-arek jalanan nggak ono masker kita kasih, gitu ya. Jadi saya yakin ini pesan yang utama adalah untuk Indonesia juga sehat. Kita sudah punya kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Hari ini orang itu dikatakan sehat, orang itu dikatakan pintar bermasker. Orang pinter bermasker, gitu ya. Jadi saya yakin dengan gerakan Indonesia Pinter pun kita sekarang bermasker. Gitu. Jadi apalagi para sahabat pendengar acara kita ini di perspektif kita ini, saya yakin Pak Sigit mesti setuju kok orang pinter bermasker. Bermasker itu sehat. Oke. Nah, Pak Sigit, kalau ini kan menjadi sebuah slogan begitu ya, maskermu, sehatmu, semangatku, peduli aku dan kamu, terkait penggunaan masker sendiri. Nah, lantas GPM ya Pak ya, gerakan pakai masker ini apa saja yang sudah dilakukan untuk mensosialisasikan slogan yang sudah ada ini tadi? Jadi slogan itu cuma salah satu cara aja. Sejak bulan awal Juni kita sudah melakukan kampanye publik, ya. Kita mulai dengan pasar rakyat. Kita melakukan kampanye publik di pasar-pasar 9.200 pasar di seluruh Indonesia. Itu yang melibatkan 7 juta lebih pedagang. Ya, jadi kalau Mbak Tika ingat, kita juga sudah pernah kerjasama dengan BCA dan Suara Sidoarjo juga. Ketika kita membagi-bagikan masker untuk pedagang pasar di Sidoarjo dan Surabaya begitu, betul nggak? Iya, benar-benar. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Alhamdulillah kita sudah melakukan penyuluhan untuk penyuluh untuk 9.200 pasar di seluruh Indonesia. Ya, kenapa? Karena ini pasar rakyat, pasar basah ini ya, kalau pasar tradisional ini adalah urat nadi perekonomian negeri kita. Dan ini adalah juga pusat kerumunan orang-orang, di mana sebetulnya salah satu faktor yang menyebabkan orang
virus bisa tertular dari satu orang ke orang lain adalah karena ada kerumunan, ya, ada orang yang berkumpul dan berinteraksi. Nah, pasar ini 9.200 pasar ini ada 7 juta pedagang. Kalau satu pedagang itu bertransaksi dengan calon pembeli dan pembeli 20 orang saja, berarti 7 juta itu akan ada 140 juta orang yang berinteraksi, ya. Itu makanya kenapa banyak klaster baru penularan itu ada di pasar. Karena memang ini disitulah memang secara alamiah memang itu tempat orang berkumpul berinteraksi, ya. Kemudian kami juga sudah melakukan penyuluhan juga untuk pesantren, ya. Itu sudah ada 50 pesantren yang kita lakukan penyuluhan, itu meliputi 54.000 lebih santri dan 1.000 lebih kiai dan guru-gurunya, ya. Ini kita sudah lakukan penyuluhan juga di situ. Kenapa? Pesantren sama. Pesantren juga tempat yang secara alamiah itu tempat orang berkumpul, bahkan kalau yang mondok, ya, itu satu kamar kadang-kadang ada 20 orang, ya. Padahal sempit. Itu jelas menjadi potensi untuk penularan yang bisa cepat sekali, ya. Jadi kita untuk yang kelompok tertentu dengan tingkat pendidikan yang berbeda, kita melakukan webinar, kita melakukan radio talk seperti sekarang ini, ya, wawancara radio, kita juga melakukan melalui YouTube channel, IG Live dan sebagainya. Jadi kita penyuluhannya atau sosialisasinya, edukasinya itu tergantung dari kelompok masyarakat yang kita jadikan sasaran. Ya. Kita terus lakukan ini karena pengalaman kami terus terang untuk pasar ini kita sudah akan 5 angkatan penyuluhan. Ya. Tetapi ketika kita masuk pasar masih banyak juga yang orang yang melanggar, tidak pakai masker, ya, tidak jaga jarak dan tidak cuci tangan. Padahal ini selalu kita sarankan. Jadi memang ini upaya yang harus dilakukan terus-menerus. Karena ini yang kita lakukan adalah suatu gerakan untuk melakukan perubahan perilaku, ya. Ini tidak mudah, ya. Jadi jangan merasa kalau sudah bagi-bagi masker urusan selesai, tidak. Ya. Dan kita GBM adalah bukan gerakan bagi-bagi masker, ya. Kami adalah gerakan yang melakukan edukasi masyarakat, penyuluhan, ya, sosialisasi, ya. Kalau kemudian bagi-bagi masker itulah bonusnya aja, ya. Kenapa? Kalau dibalik nanti orang sudah menerima masker, dapat masker gratis, akan ditaruh aja di meja atau disimpan di mana, karena tidak merasa apa gunanya masker, dan manfaatnya apa, dan mengapa pakai masker. Dan kita ini di GBM selalu menjelaskan mengapa harus pakai masker, ya, apa gunanya masker, ya, dan kemudian manfaatnya apa juga, seperti apa, ya, dan kita ajarkan bagaimana memakai masker yang benar. Di dalam penyuluhan, kita selalu ada peragaan, ada dokter yang melakukan peragaan untuk bagaimana pakai masker yang benar, ya. Karena masih banyak orang yang pakai masker yang salah, ditaruh di dagu, hidungnya masih kelihatan, ya kan. Kemudian tidak terlalu rapat dan sebagainya. Padahal penyebaran dari virus ini adalah dari lubang mulut dan lubang hidung terutama, yaitu berupa droplet atau cipratan, ya. Yang kalau kita menyanyi, kita ngomong, kita ngaji, kita azan, itu cipratan itu, atau yang bentuknya seperti aerosol, artinya lebih lembut, ya. Jadi yang karena sumbernya adalah mulut dan hidung, yang kita tutup mulut dan hidung dengan masker. Jadi jangan lupa itu, karena kalau mulut dan hidung tidak tertutup, tidak ada gunanya kita pakai masker. Kira-kira seperti itu yang kita lakukan, ya. Jadi sudah banyak sekali yang kita lakukan, Mbak Atika. Tapi karena ini merupakan suatu gerakan melakukan perubahan perilaku, ya. Kalau kita ibaratkan ini perjalanan kita itu 100 langkah, yang kami lakukan itu baru 10 langkah. Masih banyak sekali dan masih panjang. Ini gerakan yang harus seperti lari maraton, ya. Harus napasnya panjang. Nggak bisa seperti pelari jarak pendek, sprint. Nggak bisa. Jadi ini makanya kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama. Kita harus lakukan ini secara keroyokan, berjamaah, berkolaborasi. Ya. Jangan merasa ini urusannya pemerintah, bukan. Ya. Ini urusan negara, artinya negara itu ya semua pemerintah, rakyatnya, masyarakat, kaum akademisi, semuanya lah, pedagang, santri, Pak Kiai dan sebagainya. Iya, akademisi nih, termasuk Caparto juga ini dong. Oh, pasti kita juga aja. Kita kalau di penyiar juga. Penyiar juga. Kalau di UNER kita juga, buku saku kita siapkan untuk mahasiswa semua gitu. Jadi
Alhamdulillah Mbak Tika, kita sudah dapat banyak ilmu dari Pak Sigit, dan itu bagian dari penyadaran seluruh pendengar dan pemirsa kita, gitu ya. Sehingga program ini pasti manfaat, bikin sehat, ojo lali maskeran rek. Kalau kamu tetap nggak mau pakai masker, memang angel tuturamu. Angin tuturamu. Untuk itu Mbak Tika kemarin kan tahu Pak Muldoko toh. Pak Muldoko kemudian menyerahkan satu pesan ya juga kepada Bu Kofifa, Gubernur Jawa Timur kita, Pak Sigit kemarin. Kemudian Pak Muldoko kan nyetak kaos untuk kampanye kita di Jawa Timur. Pakai masker, kalau kamu nggak pakai masker memang angel tenan tuturamu. Jadi bahasa angel tenan tuturamu rek. Pokoknya sekarang kalau mereka, pokoknya dalam katanya Pak Muldoko kemarin, pokoknya maskeran, metu maskeran. Nek ngomah nek flu pilek watuk merasa begitu maskeran, meskipun kamu merasa sehat. Itu tandanya kamu pinter, kamu cerdas, kamu peduli pada keluargamu. Kalau kamu peduli pada keluargamu, pasti peduli pada negaramu. Negara sehat berasal dari keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat berasal dari individu anggota yang sehat. Termasuk penyiar yang sehat, dosen yang sehat, warga negara yang sehat. Pendengar yang sehat juga, pendengar yang sehat kan gitu. Oke, pendengar yang sehat itu yang harus mengikuti program perspektif gitu ya Cak Parto ya. Iya, ini perspektif kita. Tadi dapat perspektif, dapat pemahaman baru. Bermasker yang benar, bermasker. No maskeran digantung ini Mbak. Rano gunanya itu. Maskeran. Kata Pak Sigit gini salah. Kan harus tertutup rapat. Tapi begini, masker yang kain begini memang pandangan-pandangan medis pun kalau selembar begini ini belum yang cukup maksimal sehatnya, tapi tidak apa-apa. Maksud saya untuk kampanye ini coba dengan masker ini saja tumbuhnya ekonomi kerakyatan, rumah-rumah tangga, jasa wisma, ibu-ibu PKK sekarang di kampung-kampung saya itu banyak Mbak yang jahit-jahit begini. Ya bagus itu kan ekonominya bagus. Jalan, kita beli sendiri, kemudian apa? Bermasker sehat secara medis, kita terjauh dari COVID-19, sehat juga secara ekonomi. Ya, betul. Juga sehat secara sosial, interaksi kita tetap berjalan. Ojo ngerombol aja, arek-arek biyen iki lah mangan gak mangan yang penting kumpul ya Pak Sigit ya. Sekarang jarak berjarak yang penting mangan. Iya, ya. Jadi kok gerombol ya arek-arek sekarang ini. Nah itu kemudian kampanye ini menjadi pendidikan yang tentu jangka panjang. Tadi kata Pak Sigit dan saya percaya 1000 langkah itu akan diawali dari 1 langkah. Dan beliau sudah dapat 10 langkah itu kan luar biasa. Gitu ya. Itu Mbak Tika. Oke. Baik, nah pagi ini saya juga ingin undang dulu semua masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang ada di Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Ngawi, Tuban, Pacitan, di Kota Blitar, juga di Madiun, Nganjuk, dan juga Malang, yang pagi ini juga ingin ikutan sharing di program Perspektif bersama Profesor Suparto Wijoyo dan juga Bapak Sigit Pramono. Silakan Anda bisa gabung, manfaatkan telepon kami di 0318961514 untuk bisa ngobrol langsung. Untuk telepon ini bisa lewat WhatsApp juga ya. Jadi silakan bisa hubungi di 0318961514, atau yang ingin gabung juga lewat chat ya, silakan dikirim di nomor WhatsApp lainnya di 082132640109. Yang sedang nonton juga baik di YouTube Suara Sidoarjo Live, Facebook, Twitter ataupun Instagram, atau yang pagi ini juga sudah bergabung juga di Zoom, silakan bisa bergabung untuk menyampaikan pendapat, karena pagi hari ini kita istilahnya sharing bersama gitu ya. Sharing bersama gimana? Ya. Iya, yang di Zoom ini yang tampil ini mesti ini pasukannya Pak Sigit. Oh gitu ya. Iya loh. Kalian itu beberapa Tibonnya
picture profilnya juga yang gerakan pakai masker itu saya lihat beberapa. Oh, ada beberapa yang pakai tibon-tibon itu ya. Wow, keren. Ada berapa? Saya boleh dicekin dong, ada berapa yang gabung partisipannya? 36. Wow, keren. Luar biasa. Sambil saya tambahkan sedikit, Mbak Tika boleh? Silakan Pak Sigit, boleh? Ya, jadi begini. Jadi kami ini adalah sukarelawan, dalam artian kami sebenarnya punya pekerjaan yang lain ya. Tapi kami ini mengumpulkan banyak orang, tokoh-tokoh bangsa. Itu ada Pak Agus Martowardoyo, mantan Gubernur Bank Indonesia atau mantan Menteri Keuangan juga beliau ya. Ada Gus Haris, ya, itu juga pendiri kami. Gus Haris itu adalah pengelola di pesantren Genggong ya. Ada Gus Mus, ada Romo Muji Sutrisno, ada Andi Noya, ada banyak tokoh yang bergabung lah. Ada Gunawan Muhammad ya. Itu ada Buya Safi'i Ma'arif ya. Itu juga bergabung. Jadi ini yang bergabung di gerakan pakai masker ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ingin membantu saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air. Yang mengurus kami ini di gerakan pakai masker malah 100 lebih. Tapi semuanya bekerja paruh waktu, tidak dibayar. Ya, jadi dan kami tidak mencari untung sama sekali. Ini memang gerakan yang nirlaba, dan yang penting dicatat juga adalah kami ini non partisan. Kami tidak terafiliasi dengan partai apapun dan kami bukan organisasi pemerintah. Kami adalah NGO, ya, non-government organization. Jadi, tapi dengan apa yang kami lakukan, tentu jadinya kami membantu pemerintah juga, membantu masyarakat juga. Ya, jadi, tapi kami ingin, karena ini masalah kita bersama, masalah kemanusiaan, kita lupakanlah kotak-kotak, sekat-sekat yang sering terjadi di bangsa kita. Sudah terlalu banyak lah kotak-kotak, sekat-sekat, label, cap di bangsa kita ini ya. Jadi lebih baik kita lupakan, fokus kita menangani pandemi ini, penyelamatan nyawa, ya. Karena pakai masker, Anda menyelamatkan nyawa, dan juga tadi Pak Parto mengatakan juga sekaligus menyelamatkan ekonomi, ya kan? Kalau kita bisa berdagang di pasar, kita bisa ke pesantren, itu ekonomi kan bergerak, ya, semuanya bergerak. Tapi memang harus disiplin, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Oke, gitu. Baik. Wah, seru sekali perbincangan dan dialog kita pagi hari ini. Tapi nanti kita akan lanjut kembali ya, Pak Sigit dan juga Prof. Suparto, Ciaparto. Nanti kita akan lanjut lagi. Dan sahabat, silakan, saya masih menantikan untuk Anda bisa bergabung sambil saya jeda dulu ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Yakin, sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui, karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk
untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, ada yang 600 juga 1500 ml. Nah, ada juga yang kemasan galon, sahabat. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri, wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Ingat tanggal 10 ya. Jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat.
JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Sahabat, tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020 akan memasuki masa pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati ini akan dilaksanakan 4 September sampai 6 September 2020. Lokasi pendaftarannya di kantor KPU Kabupaten Sidoarjo di Jalan Raya Cemengkalang 1 Sidoarjo. Ingin tahu proses pendaftaran para calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo 2020? Anda bisa ikuti ya siaran langsung di YouTube Suara Sidoarjo Channel, YouTube KPU Sidoarjo, juga bisa diikuti di Facebook kpu.sidoarjo.com dan juga live reportase di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, di Twitter Visual Susi, dan YouTube Suara Sidoarjo Live. Informasi ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sidoarjo. Pilbub bermanfaat, Sidoarjo hebat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat semuanya, kita masih di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas. Sahabat, tema kita adalah Sehatmu Semangatku, Lindungi Kamu dan Aku. Masih bersama dengan Bapak Sigit Pramono, Ketua Umum Gerakan Pakai Masker GPM, bersama juga Profesor Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER. Baik, Caparto dan juga Pak Sigit, ini kita sudah ada yang bergabung. Saya ke redaksi dulu, Karin. Silakan. Iya, baik. Karin, suaramu yang merdu. Ini bagaimana merdunya enaknya? Tuh kan, langsung bingung, grogi, nggak bisa ngomong ini akhirnya malahan. Pak Sigit, Karin ini bagian membaca SMS yang masuk. WA dong, WA sekarang zamannya aja. Ayo kita sapa itu. Ayo Mbak Karin. Ayo Mbak Karin, silakan. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Cak Parto, Pak Sigit, dan Mbak Tika. Saya Rizky Palevi dan ingin sharing sebenarnya. Memang ya, pedoman warga Indonesia selain agama, ternyata jika kita hidup sesuai dengan Pancasila juga bisa membawa kedamaian untuk Indonesia sendiri. Seperti gerakan memakai masker. Memang hal itu terlihat sepele, cuma memakai masker saja. Tapi dengan adanya semua orang mengikuti hal itu, maka juga bisa membantu Indonesia segera pulih. Oke, terima kasih. Terima kasih Rizky. Mbak Rizky ya? Iya. Ya. Silakan, ini kita tanggapi dulu, boleh silakan. Baik, itu betul sekali. Saya kira dari sampaian Mbak Rizky betul sekali, ya. Karena yang namanya virus COVID-19 ini penularannya itu dengan cara virus ini memerlukan inang. Inangnya itu tubuh manusia atau hewan sebetulnya, ya. Jadi kalau kita bisa menjaga jarak dan pakai masker, virus ini nggak bisa pindah dari satu orang ke orang yang lain. Nah, bayangkan kalau semua orang di negeri ini pakai masker, itu artinya kalau serentak pakai masker dalam 2 minggu aja sebetulnya begitu, itu virus ini akan punah. Karena nggak bisa kemana-mana dia. Kalau udah di satu orang, dia nggak bisa pindah kemana-mana. Sebetulnya inti dari kenapa kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan adalah itu, ya, supaya si virus ini tidak punya inang lagi, tempat mondok lagi di tubuh manusia. Ya, jadi kalau itu bisa kita lakukan, ya, udah selesai, ya. Virusnya akan punah. Karena pandemi ini dalam sejarah manusia itu sudah pernah terjadi berkali-kali, ya. Itu dulu pernah ada flu Spanyol tahun 1918 yang korbannya itu yang meninggal 50 juta sampai 100 juta orang lebih. Bayangkan aja. Banyak sekali yang meninggal, sehingga tapi ternyata waktu itu ketika kita lihat sejarah yang kita buka-buka segala macam, ketika vaksin dan obatnya belum ditemukan, mereka juga pakai masker. Ya, jadi pakai masker itu jangan lagi dibantah. Betul sama Mbak Rizky bilang tadi, kelihatan sepele, celepete itu kalau orang Jawa Tengah bilang ya, remeh-temeh gitu. Tapi ini kalau kita pakai, itu sudah melindungi
banyak nyawa, ya, dan melindungi perekonomian kita juga. Itu yang saya katakan tadi. Cak Parto, silakan Cak Parto. Jadi Mbak Rizky, salut saya sudah ngaitkan gerakan pakai masker ke Pancasila itu dah itu ya. Pangel itu. Orang bertuhan pasti melindungi sesama makhluk Tuhan. Betul. Itu kan sila pertama. Termasuk juga menjaga sesama manusia, melindungiku, melindungimu, itu kemanusiaan. Kalau begitu berarti saling mengingatkan, berarti tambah berpersatuan, kan gitu. Berarti sila ketiganya sudah masuk, Mbak Rizky. Kemudian inilah rakyatnya akhirnya punya daulat. Berarti karena kita sehat, nah ini loro ya gak berdaulat mengurusi awake dhewe kayak iso kok ya. Itu kita akan berdaulat, itu namanya kerakyatan di mana kita sila keempat. Untuk menciptakan apa? Keadilan sosial. Nah, itu yang kelima. Jadi gerakan pakai masker ini mungkin loh ya, mungkin oleh Pak Sigit itu tidak pernah terbayangkan implikasinya, tetapi kita menangkap begini. Sejak Juli, Mbak Tika, sejak Juli itu coba kalau kita dengan pakai masker, untuk itu saya yakin dari gerakan pakai masker ini saja ada fenomena penyelamatan krisis dari Indonesia. Jadi kalau dunia luaran sudah ribut krisis, pengamat-pengamat hari ini tuh Indonesia bisa terancam krisis. Saya ini orang yang tetap optimis dengan melihat sejak bulan Juli lalu itu gerakan pakai masker ini ternyata menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang menurut saya perlu mendapatkan atensi. Coba di jalan Pahlawan Sidoarjo misalnya sampai pinggir pasar larangan sampean ngono, larangan loh, tapi ya tetap koyo perintah ya. Jadi gini, ada produk-produk masker begini, komunitas-komunitas koyo kalau dongo di dongo, ini kan komunitas-komunitas ngaji. Jamaahnya buat masker, tumbuh di setiap gang hari ini. Coba pedagang-pedagang kaki lima itu loh, yang dijual juga banyak masker. Di Surabaya ini Pak Sigit, iya, Pak. Itu setiap gang di Surabaya itu tumbuh toko-toko peracangan kecil yang jual masker. Berarti ada produk masker, ada yang jual masker, ada yang beli masker karena kita mau pakai karena sadar kita sehat, dan pasti di situ ada industri tekstil hidup, distributor jalan, sopir-sopir melaku, nggak ada yang nganggur, toko-toko buka, sampai di tingkat retail, di tingkat pedagang kaki lima yang kecil-kecil itu, ini menandakan ada siklus besar penyelamatan bangsa justru dari urusan masker saja. Ini gurung nyemile, nah nyemile penyiar itu wakai biasanya. Apa mana nggak iklan tadi tuh Pak Sigit yang iklan sakunya belum hitling suaranya Mbak. Artinya apa? Kita optimis. Saya ini senantiasa membangun optimisme terus di kampus-kampus, apalagi sekarang mahasiswa kono alasan kuota internet mau soleh sangu kape internet ya. Jadi itu mungkin dari teman-teman gerakan pakai masker tidak pernah menghitung bahwa ada implikasi ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Hari ini Pak Sigit, kita pakai masker juga menghindari virus politik. Iya betul. Politik yang kampanye negatif kita tutup. Kita tidak perlu mencium kampanye negatif, kita tidak perlu memplok panganan kampanye negatif. Nah, jadi simbol jadi Cak Parto gini, memang salah satu program gerakan pakai masker nih Mbak Ika ya, itu adalah juga kita nanti akan mendorong keluarga swasembada masker. Kenapa? Kalau gerakan pakai masker ini sukses, itu artinya tadi kebutuhan masyarakat akan masker ini kan meningkat pesat. Persoalannya adalah tidak semua orang masyarakat kita, terutama yang kalangan bawah ya, mampu membeli masker setiap hari ya. Sehingga nanti kita akan dorong juga melalui ibu-ibu PKK dan sebagainya, ada gerakan swasembada masker, keluarga swasembada masker.
Sehingga mereka bisa menjahit sendiri maskernya. Kalau ada kelebihan bisa dijual, ketika kata Pak Parto tadi. Jadi itu nanti program kami juga begitu. Tidak mungkin kita setelah sukses gerakan pakai masker, orang sadar semua pakai masker, cari maskernya nggak ada, masa mau nunggu-nunggu bantuan dari pemerintah, bantuan dari perusahaan-perusahaan lain dan sebagainya. Kan tidak begitu. Jadi kita akan mendorong juga nanti adalah swasembada masker. Wah, keren. Masker. Ya, gitu. Oke, baik. Iya sih, di rumah saya juga gitu. Masuk rumah biasanya tembok kanan itu adalah cantolan kunci. Sekarang sudah ganti itu jadi cantolan masker. Oke, baik. Nah, ini saya mau sapa dulu ada Mbak Dwi Fitriana yang sudah bergabung di YouTube Suara Sidoarjo Live. Sugeng enjing Cak Parto. Mbak Dwi Fitriana. Selamat pagi Pak Sigit. Sugeng enjang. Sebenarnya yang penting itu ketegasan aturan atau sosialisasi yang masif biar orang-orang itu paham pakai masker. Ini yang dari Mbak Dwi Fitriana. Ada pertanyaan lagi di Karin ini ya. Silakan Karin. Iya, dari Ibu Yulia di Facebook. Siap menyimak. Selamat pagi Mbak Atika, Mbak Karina, Prof. Suparto Wijoyo, Bapak Sigit Pramono. Salam sehat, pakai masker. Salam sehat, pakai masker. Semangat. Karin juga semangat. Pakai masker. Sudah pakai masker Karin? Mana maskernya? Oh ya, ya ada. Siap, yuk. Jadi kita memang tidak tahu di dalam tubuh kita ini ada virus ataupun penyakit lainnya yang bisa berpotensi menularkan penyakit pada orang lain. Jadi alangkah baiknya kita bersikap lebih bijak dan mempunyai rasa tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan orang lain untuk tidak menularkan penyakit ke orang lain dengan disiplin memakai masker. Terus ada lagi? Oke, 2 dulu ya. Kita tampung dulu 2 untuk pertanyaan yang sudah bergabung. Silakan. Siapa dulu? Pak Sigit dulu boleh tanggapi, Mbak Dwi Fitriana. Begini, memang pada akhirnya setiap peraturan ini memang harus ada penegakannya kan. Tetapi dari kami gerakan pakai masker, kami terus terang sekarang ini dalam posisi yang tidak setuju dengan denda. Kenapa? Menurut saya ini tidak adil. Kenapa? Karena memang kalau ada peraturan yang denda berlaku untuk denda ke masyarakat, itu harus dimulai dulu dengan sosialisasi dulu, ya. Sekarang ini saya katakan tadi belum ada sosialisasi yang masif mengenai kenapa harus pakai masker dan ada dendanya. Ya. Jadi kami tidak, menurut saya ini kurang berempati kepada masyarakat yang sekarang juga secara ekonomi banyak juga yang mengalami kesulitan, ya kan. Nanti mereka akhirnya juga acuh tak acuh aja. Emang gua pikirin kalau orang Jakarta bilang, ya kan. Ya saya sudah juga hidup susah kok mau didenda, udah ambil apa yang punya di saya ini. Jadi menurut saya lebih baik daripada kita sosialisasi dendanya, lebih baik kita sosialisasi pakai masker aja, ya kan? Waktunya sama, tapi hasilnya langsung. Jadi menurut saya sekarang lebih baik kita menumbuhkan kesadaran masyarakat, karena kalau itu menumbuhkan kesadaran menjadi perilaku sehari-hari, itu bisa jangka panjang. Ya, kalau kita lihat kenapa bangsa Jepang, ya, kebetulan kami di minggu yang lalu itu kita webinar dengan seluruh persatuan pelajar Indonesia di seluruh dunia. Saya bicara juga begitu. Nah, teman dari Jepang cerita, Pak Sigit di sana nggak perlu ada gerakan pakai masker kalau di Jepang. Kenapa? Karena sebelum pandemi pun itu orang Jepang itu sudah terbiasa pakai masker. Ya. Sudah jadi budayanya ya Pak Sigit. Ya sudah jadi budayanya. Ya kalau dia flu sedikit, batuk sedikit, ya, atau di musim tertentu yang ada alergi gitu, orang-orang berallergi, dia udah pakai masker. Sehingga di sana makanya dalam penanganan pandemi ini, bangsa Jepang itu nomor 7 yang terbaik di dunia. Dalam artian, dia negara yang paling aman dari COVID-19 nomor 7. Nomor 1 itu adalah Swiss. Ya. Nah, kita ini nomor 97. Bayangkan aja. Kita hanya unggul dari Bahama, Laos, dan Kamboja. Ya. Jadi kita ini dinilai oleh bangsa lain sebagai bangsa yang belum aman dari COVID. Peringkatnya dari 100 itu nomor 97. Ya. Dampaknya itu secara ekonomi berat sekali. Yaitu kenapa? Jelas wisatawan asing tidak akan datang ke Indonesia karena kita belum aman dari COVID, betul nggak? Ya kan? Itu kita mau kampanye wonderful Indonesia, insightful Indonesia atau apapun, orang nggak akan datang karena takut COVID-19 ini masih ada di Indonesia. Ya jadi investor juga penanaman modal, perdagangan juga tidak akan masuk. Dan yang jelas juga sebaliknya juga, sekarang ini orang Indonesia itu belum bisa diterima di luar negeri. Di Eropa, meskipun kita punya duit, kita nggak bisa ke sana. Ya kita ditolak.
jamaah haji Indonesia, jamaah umrah Indonesia juga belum diterima oleh Arab Saudi, ya, sehingga kita belum bisa. Jadi ini tantangan kita bersama untuk bagaimana meningkatkan peringkat bangsa kita ini dari bangsa yang dianggap tidak mampu menangani pandemi menjadi bangsa yang mampu menangani pandemi. Nah, kita ini rakyat, partisipasinya adalah dengan memakai masker. Sederhana aja, nggak perlu macam-macam, pakai masker aja. Itu sudah akan membantu bangsa ini untuk meningkat peringkatnya menjadi bangsa yang mampu menangani pandemi dengan baik. Oke. Baik. Nah, silakan Cak Parto. Iya, ini Pak Sigit, Mbak Julia, Mbak Mbak Dewi Fitriana itu sahabat setia. Sahabat setia. Oh, baik. Untuk itu dengarkan perspektif terus, ikuti perspektif terus, itu untuk hidup sehat, menumbuhkan kesadaran. Jadi saya menambahkan begini, tadi kita sudah tahu di mana capaian. Untuk itu yang penting kita punya pemahaman bahwa sehat itu kewajiban kita. Kalau orang itu sakit-sakitan nek kon loro-loron gak iso apa-apa. Memang perlu ono urusan Covid ini perlu yang dinamakan aturan-aturan, ono PSBB, ono adaptasi kebiasaan baru, itu diatur, kabeh diatur. Tapi wis to, nek wis ono aturan itu taati aturan bareng-bareng. Untuk itu tadi bahasa kesadaran, sosialisasi seperti di acara perspektif ini untuk menumbuhkan itu, untuk naati aturan. Ojo disawang aturane sajane di Indonesia itu ya wis api-api. Tapi ya sik muncul ono. Nah, engko ono buron ya karo sing guru ya iso numpak pesawat bareng. Kan ngono, ono buron karo sing guru ya iso lho. Perspektif ini kan ono virus-virus ngono kuwi ya dibahas sak jeplake jarene ngono ya. Gitu ya. Nah, itulah yang saya katakan Mbak Yulia, Mbak Fitriana, wis ini ono aturane ayo diikuti. Kalau ndak kita sendiri yang taat terus sopo? Terus sopo? Kalau ndak warga negara sendiri yang mentaatinya pada aturan-aturan negaranya, terus siapa? Tapi aturan itu kita jaga biar kita bisa hidup tertib. Nek siaran jam itu ya jam itu dimulai, ditambah iklan itu aturan. Kita tidak nerabas itu. Ono pendengar yang kemudian mau hadir menyuarakan pikirannya, kita semua dengarkan. Itu menghormati hak-hak bersama. Nah, inilah yang kita bangun. Mau sehat pakai masker, orang pintar pakai masker, pendengar perspektif pakai masker. Ini dikampanyekan untuk membangun kesadaran. Ojo dilihat Cak Parto, Mbak Tika kok gak maskeran? Iya ren, siaran ruangan TV iki lho gak keluyuran nanti ya. Sing dikangen nih Mbak Julia jarene basa Jawa nih, dadi aku saiki akhire wis diajari Mbak Tika Jawa terus. Iya. Oke, baik. Kita juga sapa dulu juga ada Mbak Fardila Astari. Ayo pakai masker. Selamat pagi Cak Parto dan juga Pak Sigit. Lindungi kamu dan aku. Salam sehat semua. Terima kasih Mbak Fardila. Ini juga kita disapa juga oleh Mbak Ika. Mbak Ika Rumkasih ya. Oke. Sehat selalu, salam sehat, pakai masker, lindungi kamu dan aku. Lindungi kamu dan aku ini kayaknya sudah mulai ini ya. Sudah mulai digunakan oleh semua masyarakat nih kayaknya, semua. Baru dua ini yang menyapa ya. Pak Sigit, Mbak Tika. Silakan. Surabaya kadang-kadang salah tafsir itu Pak Sigit. Gimana? Gara-gara di Surabaya itu kan motonya wani pol, wani karo Covid. Wani. Jadi kadang-kadang terminologi itu membangun alam bawah sadar yang justru kontraproduktif. Oke. Tapi tugas kita untuk memahami. Kita lindungi Mbak Tika. Kata-kata lindungi kamu dan aku itu juga kita terjemahkan di puluhan bahasa daerah. Oh ya? Termasuk bahasa Jawa Timur dan sebagainya. Nanti saya kirim template-nya ya yang bahasa daerah-daerah itu. Wah, ini. Jadi kita ada melindungi panjenengan kalian kulo, misalnya gitu-gitu ya. Semua ada, lindungi lu dan gue di Jakarta gitu. Ada semuanya gitu. Bahasa Papua juga ada, bahasa Batak ada.
nanti kita kirim. Jadi tadi itu karena ini bahasa penting, kalau pesannya dengan bahasa ibu kita sendiri itu lebih membekas di benak kita. Gitu. Ya. Oke. Pak, kita sapa dulu juga yang sudah bergabung juga di Instagram. Ini ada yang DM juga ya di Instagram Suara Sidoarjo atas nama Wulian _R ya. Nah, ini yang sudah bergabung. Pak, bagaimana dengan masker cantik ya? Sekarang kan juga lagi tren tuh, biar kita juga tetap mengikuti tren, tapi juga tetap eksis dengan pakai masker cantik, katanya begitu. Masker Bagus cakep dong. juga. Gimana? Masker ganteng lah ono ya. Ada. Jadi jangan salah, di seluruh dunia sekarang masker itu juga menjadi gaya hidup, fashion. Ya. Lihat di Louis Vuitton atau Gucci atau yang lain itu mengeluarkan masker yang harganya $200. Wow. Itu hampir 3 juta ya. Dengan bergaya itu. Jadi ini menjadi gaya hidup juga. Tetapi kami juga terus terang kalau kita berkampanye ke publik, melakukan sosialisasi atau penyuluhan, kita belum menekankan mengenai soal kualitas masker. Ya. Seperti kata Cak Parto tadi, kenapa? Karena tidak semua orang mampu membeli masker dengan standar tertentu. Jadi yang penting kita gugah kesadaran dulu untuk pakai masker dulu. Ya. Nanti kita caranya begini, kalau orang merasa, oh ini kalau maskerku kelihatannya kurang tebal atau lapisannya cuma 1, kita imbangi dengan jaga jarak yang lebih jauh. Begitu caranya, ya. Kalau kita yakin maskernya luar biasa, ya nggak apa-apa, setengah meter kita ngomong-ngomong gitu nggak apa-apa. Tapi kalau merasa maskernya kurang, seperti kita kalau kedinginan di rumah, di luar rumah, misalkan ya, mau ke Bromo takut dingin, ya jaketnya ditambah kan. Jadi kayak gitu aja. Jadi kita harus menyesuaikan. Tapi kalau kita dari awal mengatakan pas maskernya harus pakai masker bedah N95 segala macam, orang pasti nggak akan mau pakai karena pakai masker kok ruwet, ribet gitu kan. Jadi orang malas. Jadi makanya kita tidak singgung. Tapi sekali lagi, tadi juga yang harganya tidak harus 3 juta tadi atau $200 juga banyak. Dari batik, dari lurik, ya, dari tenun itu banyak juga masker-masker yang harganya 10.000, 15.000. Tadi itu seperti kata Cak Parto, ini menumbuhkan ekonomi rakyat kita juga untuk bikin masker, jahit masker gitu. Itu bagus, iya, sangat bagus. Baik, nah, ini disapa Pak Sigit, kata teman-teman dari Praja Angkasa Trenggalek, mau dong Pak Sigit, mau apa ini? Bahasa daerah. Mau yang tadi bahasa daerah itu tadi ya? Nanti Bener. nanti melalui Mas Diding tadi kita tukar-tukaran WA, nanti saya kirim ke Mbak Atika ya. Boleh, ke teman-teman pendengar biar disebarkan, boleh. Oke Dengan deh. senang nanti kita kirimkan. Baik, nah ini karena waktunya kita juga sudah habis pada pagi hari ini, tidak terasa ya, inginnya nambah lagi 1 jam lagi gitu, gimana Pak? Oke, baik, ya silakan Pak Sigit, terakhir mungkin ada pesannya atau himbauannya apa nih untuk seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur melalui radio-radio yang juga sudah bergabung dengan kita pagi ini. Ya, jadi memang sekarang ini satu-satunya cara yang kita bisa lakukan adalah untuk menangani COVID-19 ini adalah dengan memakai masker. Karena pilihan yang lainnya tidak cukup ada. Ya tidak ada lah, saya mengatakan. Yang pertama kalau kita kena COVID-19, ya jawaban saya, ada obatnya enggak? Kan belum ada. Obatnya belum ada. Dan kalau kita mau mencegah supaya yang tidak kena COVID, ada enggak pencegahannya? Vaksinnya belum ada juga. Ya. Anggap aja kita ini nanti vaksin memang sudah ada berita-berita akan ditemukan dan sebagainya, ya. Tapi itu memerlukan waktu. Program imunisasi atau vaksinasi itu nanti akan lama sekali, ya. Jadi untuk menunggu waktu itu lebih baik kita disiplin pakai masker, karena itu adalah cara yang pintar tadi, cara yang cerdas, ya. Karena kalau tidak, risiko kita itu terpapar itu sangat berat karena ini COVID ini penularannya sangat cepat sekali. Jadi mari kita disiplin pakai masker, ya. Salam sehat pakai masker, lindungi kamu dan aku. Oke, luar biasa. Terima kasih. Dan ini sebelum saya tutup, saya juga ke Pak Cak Parto dulu. Cak Parto mungkin ada pesan himbauannya juga nih. Ya, pertama saya matur nuwun, terima kasih bisa sambung dengan Pak Sigit Pramono. Dari gerakan pakai masker itu penting silaturahmi kita bangun, menunjukkan bahwa semangat kebangsaan kita semakin kokoh dalam situasi pandemi. Kedua, pada seluruh pendengar pemirsa di acara kita yang
Mudah-mudahan tiap Jumat kita semakin sehat karena bermasker. Nah, virus corona ini seperti anak jalanan yang liar, kepengen bukos. Kadang-kadang bukos itu ya digoleki sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu, sing sugih-sugih kan ngono toh. Nah, kalau kamu sampai mau jadi bukosnya atau pak kosnya, inangnya, awakmu rek cepet nang kuburan kan ngono. Nah, untuk itu apa? Virus ini hidup kalau ada itu tadi tempat dan inang-inangnya kita ini pak kos bukos. Nah, kita tidak mau jadi pak kos bukosnya COVID. Untuk itu pakai masker. Pakai masker ya. Pakai masker itu menyehatkan, menjaga, melindungi dirimu, diri orang lain, dan diri kita bersama. Bersama Indonesia Sehat, orang pintar pakai masker, terus jaya gerakan pakai masker. Nah, seluruhnya diketok no, Mbak. Seluruhnya tampilkan seluruhnya pakai masker. Oke, gerakan boleh. pakai masker. Oke, kita coba buka semua yang gabung juga di Zoom. Nah, silakan. Termasuk Karin, maskernya jangan ditaruh di dagu ya. Yang benar pakai masker ya, menutup hidung dan mulut ya. Pakai di dagu nanti orang disemprit apa sikit. Oke, silakan yang mau capture boleh. Silakan Pak Sigit ya. Nah, di capture. Nah, ini. Besok kami juga melakukan penyuluhan di destinasi wisata Bromo dan Banyuwangi di Jawa Timur. Besok Pak ya jadwalnya Bromo dan Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi kita destinasi wisata juga menjadi target kita untuk penyuluhan juga. Oke, luar biasa. Baik, semoga mudah-mudahan besok sukses lancar Pak Sigit untuk acaranya juga, kegiatannya juga. Ini insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat yang terbaik juga untuk semua masyarakat di Indonesia ya, karena ini bergerak di seluruh Indonesia ya Pak Sigit. Benar sekali. Baik Pak Sigit, terima kasih banyak Cak Parto, terima kasih banyak untuk ilmu, waktu dan juga sharingnya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Silaturahmi nanti kita akan lanjutkan kembali. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat pakai masker. Salam sehat pakai masker. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk semua dari sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung pagi ini juga bersama dengan Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Remaja Klasik Radio Malang, juga Suara Sidoarjo yang sudah bergabung di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas. Sehatmu, semangatku, lindungi aku dan kamu. Sampai jumpa sahabat, saat lagi saya ajak Anda juga tentunya untuk bisa mengikuti Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan